Jaga mata, wahai hamba Allah. Jaga mata. Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga matanya. Jangan dianggap sepele. Itu biasa mengurangi cinta, mengurangi kepuasan, mengurangi kesenangan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada para wanita itu untuk menjaga matanya, tutup matanya untuk tidak melihat yang haram. Hari ini perlu kami sampaikan dengan bahasa yang berbeda. Kalau dulu ghaddul basar kan begini, tidak melihat. Akan tapi hari ini tidak melihat aurat-aurat itu. Akan tapi sekarang kita perluas ghaddul basar, menjaga mata dari melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat di handphone, di internet. Jangan dianggap sepele itu, wahai hamba Allah. Kita merenung saja. Kalaupun dia malam ini ada orang biasa nonton, malam ini harus selesaikan, berhenti. Karena pakar-pakar mengatakan, pakar psikolog mengatakan merusak mental juga. Seorang wanita, coba secara teori, kalau Anda seorang istri mengajak suami nonton film porno, itu sebetulnya agar mengatakan suami bahwasanya apa? Yang aku miliki tidak seindah yang kau lihat di televisi itu. Ada gambar. Merusak sebetulnya kalau perempuan cerdas. Karena itu kan film. Seorang laki-laki yang mengajak istri yang nonton itu berarti sebetulnya agar menilai istrinya bahwasanya aku tidak seperti yang itu. Sehingga masing-masing sudah nggak punya kepuasan dengan pasangannya. Bangkit syahwat karena yang dilihat, bukan bangkit syahwat dengan pasangannya. Terus dan itu nyandu. Dia akan penasaran dengan model sehingga naudzubillah yang di dalam Islam ada namanya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Karena umumnya orang yang haram dinikahi tidak bangkit syahwat, anak dengan ibu tidak syahwat. Ngelihat nggak bisa. Saudara dengan saudara ngelihat auratnya nggak bisa. Cuman hari ini karena sudah dirusak dengan tontonan, mentalnya rusak, akal pikirannya rusak, sehingga seorang anak pun kadang melihat ibunya syahwat. Anak umur 14 tahun ternyata membolongi, ini cerita nyata, membolongi kamar mandinya hanya untuk ngintip ibundanya. Gara-gara sering nonton film porno. Maka jangan main-main urusan ini. Merusak mental. Seorang bapak syahwat dengan anaknya. Seorang saudara dengan saudarinya. Ini rusak. Makanya kalau tidak waspada, kalau tidak hati-hati, kita rusak. Sehingga tidak puas dengan pasangan. Sehingga yang ada adalah dihayal. Semua setiap melihat perempuan seolah-olah melihat mungkin ada yang unik di sana. Unik di sana. Keras hatinya sehingga mudah melakukan keharaman. Banyak penyelewengan gara-gara ini. Selingkuhan gara-gara ini. Maka ayo kita jaga mata kita, ya Allah. Yang punya pengalaman buruk, Allah Maha Kasih. Mulai hari ini ayo kita berhenti. Kalau Anda meletakkan diri Anda di tempatnya orang bertanya, Anda akan menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi karena ini. Seorang wanita katanya solehah ternyata karena sering menonton, tiba-tiba tidak tahu kenapa, penasaran, ada seorang laki-laki yang datang kepadanya, dia menerima begitu saja, melakukan zina. Karena ada fantasi, hayalan, pasangannya sudah tidak indah lagi bagi dia, pasangan tidak menarik lagi bagi dia. Dan Anda bisa tanya pakar-pakarnya itu, pakar psikolog deh, sebelum bicara tentang agama. Dan ini nyandu, orang ngantuk, capek ngelihat itu nggak akan puas. Terus akan terus. Dan takutlah kepada Allah, Allah melihat kita. Jangan percaya dengan fatwanya sebagian ustadz mengatakan nonton film porno kalau untuk suami istri nggak apa-apa. Ustadz, kalau Anda punya hobi nonton film kotor jangan disebarkan, biar Anda sendiri saja yang merusak, jangan rusak orang. Ini bahaya. Kami sampaikan menghilangkan keindahan dalam rumah tangga, menjadikan orang menjadi tidak puas dengan pasangannya. Sampai kadang seorang perempuan berkata, Buya, apakah boleh kalau saya lagi digauli suami saya membayangkan seorang laki-laki? Ini adalah pertanyaan nyata ini. Hakikat. Karena bagi dia suaminya sudah tidak indah lagi. Tapi kalau kita sudah menjadi orang ghaddul basar, setiap ada yang melihat yang haram, tidak, aku tidak boleh melihat itu. Maka yang halal akan semakin indah. Yang halal akan semakin indah. Ini yang perlu kami sampaikan tentang mata ini. Mengerikan, bahaya, dan merusak. Bagaimana seorang adik dengan kakak jadi syahwat. Sekarang banyak perzinahan terjadi. Dan termasuk, mohon maaf, Anda sebagai seorang ayah yang baik tidak perlu, di samping Anda jangan nonton, jangan menyimpan, termasuk hubungan suami istrinya sendiri kadang di video, screenshot dan sebagainya. Karena kita juga ada banyak anak-anak, kita banyak santri, banyak siswa yang kita temui,
Ada anak yang rusak mentalnya karena apa? Pertama kali lihat adalah melihat video bapak ibunya bermain di videokan. Handphone Anda itu bukan kuping yang nempel terus. Bisa saja jatuh ke tangannya orang dan tangan anak Anda. Nggak perlu keindahan suami istri harusnya di hati Anda dan pikiran saja. Tidak harus Anda abadikan itu. Akan dibaca dilihat oleh anak-anak. Sehingga seorang anak menjadi jelek pikirannya kepada ibundanya. Seorang anak syahwat dengan ibundanya. Ini bahaya sekali. Zaman ini lihat. Mungkin ada di antara yang hadir yang menempatkan dirinya tempat bertanya orang, lihat. Mungkin dia seorang psikolog. Atau seorang ustadz, lihat. Betapa besarnya permasalahan yang terjadi gara-gara pandangan yang kotor ini. Anak kecil sudah ngerti perzinahan. Dulu mungkin ada orang bangkit syahwat anak-anak. Belum ada fasilitas-fasilitas untuk melakukan kehinaan. Umur ya 13-14. Nalarnya belum ada, nalar berpikir, nalar pilah-pilihnya belum ada. Yang adanya syahwat. Didorong sama teman yang ngirim foto-foto, enggak. Maka terjadilah kehinaan di usia dini. Maka kita harus waspada. Yang tua pun juga enggak boleh. Jangan mengatakan kalau anak-anak enggak boleh, kalau dewasa mah boleh. Oh bukan, merusak mental. Anda tanya ahlinya, merusak mental. Sehingga betul dengan pasangan sudah tidak indah lagi. Yang ada di khayalannya setiap melihat orang itu bermacam-macam model. Besar, kecil, tinggi, pendek. Khayal aja aneh-aneh. Ini diantaranya perlu kami hadirkan di sini. Agar rumah tangga Anda semakin indah. Jaga mata Anda dari melihat yang haram. Yang halal bagi Anda itulah yang harus Anda nikmati. Tidak perlu kita lirik-lirik. Allah, ada Allah yang melihat kita. Jangan sampai di depan orang kelihatannya Masya Allah khusyuk ahli ibadah. Masuk kamar dikunci pintu sudah tidak tahu apa yang dilihat. Munafik. Bahkan seorang anak menangis dan berkata, ayah saya sudah tidak pernah malu-malu lagi kalau nonton film begituan. Gila sudah. Ada seorang anak menangis. Menangis tentang ayahnya. Ngadu pada kita. Ayah saya sudah tidak pernah malu-malu lagi melihat semacam itu. Kenapa? Sudah rusak mentalnya. Sudah nggak malu dengan anaknya. Biasa diketahui anaknya. Nggak waspada lagi karena sudah rusak, mentalnya rusak. Semoga Allah mengampuni. Yang sudah pernah kepleset dalam pandangan-pandangan kotor, semoga Allah mengampuni. Dan mulai hari ini ayo kita menjaga handphone Anda adalah amanah dari Allah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Gunakan untuk telepon yang baik. Kalau dengar video-video yang baik, bukan untuk melihat hal-hal yang kotor, hal yang membangkitkan syahwat, hal yang merusak keindahan dalam rumah tangga kita. Ini saja mungkin 3 hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada yang mau ditanyakan, bersilahkan. Tidak usah lama-lama. Akhwat, Pak Didi, silakan. Ada bentuk estafet belakang? Langsung, tidak boleh dipegang. Langsung ke belakang. Ya Allah. Terus belakang. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya mau bertanya Bu ya, ini tentang talak Bu ya. Jadi saya punya sahabat atau punya teman Bu ya. Saya ingin bacain boleh ya Bu ya, biar nggak salah. Jadi teman saya ini Bu ya, dia nikahnya nikah siri Bu ya. Terus talak pertama itu dijatuhin sama suaminya dalam bentuk surat ya. Setelah talak pertama ini sempat pisah beberapa
Coba. Coba. Sudah paham. Sebetulnya ini sederhana. Itu paham, saya paham. Baik. Mungkin jawabannya adalah baik. Lanjutkan. Dia sudah paham jawab. Baik. Baik. Sampaikan kepada orang itu untuk pergi ke rumah sakit gila. Orang tersebut. Karena apa? Kok ada suami main tolak balik lagi, talak balik lagi. Itu kasihan. Dan banyak orang semacam ini. Makanya saya tidak tersesona dengan laki-laki main cerai. Cerai itu dipikirkan. Kalau seorang suami ingin mencerai istrinya itu dipikirkan matang. Setelah cerai satu, selagi masa iddah, dia boleh kembali lagi berpikir. Dan seorang perempuan pun kalau mau rujuk itu berpikir. Berpikir bagaimana? Apakah nanti kesalahan yang serupa bakal terjadi? Sekarang belum menyelesaikan permasalahan, rujuk lagi. Habis rujuk cerai lagi. Ini yang terjadi. Makanya ini banyak orang urusan perceraian jadi kayak orang gila. Cerai itu disyariatkan dalam Islam untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi cerai satu, kemudian setelah itu belajar. Cerai dua, baru setelah cerai tiga, sudah tidak ada lagi untuk kembali kecuali sang istri menikah dengan laki-laki lain. Dan setelah itu dicerai, setelah masa iddah kembali. Cuman dari yang ditanyakan oleh adik yang solehah tadi, dia menceritakan dengan kawannya begini. Dia cerai yang pertama dengan tulisan jatuh cerai kalau diniati. Cuman niatnya kebaca. Kenapa? Dia rujuk. Sebab kalau nggak ada cerai, ngapain dia bicara rujuk? Berarti niatnya kebaca setelah dia kembali rujuk. Setelah itu cerai yang kedua. Cerai yang kedua adalah setelah rujuk. Berarti jatuh cerai. Kemudian pergi. Pergi tiba-tiba datang lagi. Mencerai lagi. Berarti kalau memang seperti itu, berarti jatuh cerai tiga. Nggak bisa lagi kembali. Dan sebetulnya di saat tidak boleh kembali ini keberuntungan bagi kedua belah pihak. Sang istri bisa mendapatkan suami yang lebih baik lagi. Ngapain kembali kepada laki-laki begitu? Main cerai saja kok. Kami anjurkan, sampaikan kepada teman Anda yang perempuan itu agar dia menjadi wanita cerdas. Jangan mau dengan laki-laki seperti itu. Ayo gitu. Cari laki-laki lain, kan begitu disyariatkannya. Laki-laki lain yang lebih soleh bisa muliakannya. Kemudian ya, bagi laki-laki yang gampang mencerai semacam itu, Anda ini laki-laki hebat. Kalau memberikan pendidikan tidak harus pakai kata cerai. Aslinya seperti itu. Sekarang begini, mohon maaf. Ini biar masalah cerai. Banyak wanita itu dikit-dikit minta cerai. Wanita dikit-dikit minta cerai. Cuman sebetulnya kalau kita paham, laki-laki cerdas, kalimat wanita minta cerai itu sebenarnya hanya kalimat saja minta cerai, tapi maknanya beda. Maknanya, abang, ayo berubah. Maka para suami, kalau ada istri minta cerai jangan percaya, itu bohong itu. Biasanya itu minta berubah karena Anda masih kasar, Anda kurang peduli, kurang tegur sapa, pergi nggak pamit, datang nggak ngomong-ngomong. Jadi pengen berubah, betul Bu?
Cuma ada suami mau pamitan pergi, kenapa Anda enggak pernah pamitan, Pak? Saya pamitan enggak pernah dengar, main HP terus. Betul, Pak? Sudah, sekarang hari ini damai. Nggak boleh, selesai ya. Ibu yang solehah, Dinda yang solehah, insya Allah sampaikan pada dia, sudahlah kalau sudah cerai 3, selesai dapat suami yang baik, insya Allah. Kalau memang mau kembali, dudukkan ulama yang mendudukkan. Kenapa ini menjadi sebab perceraian? Kalau sebabnya itu belum diberesi, nanti gabung cerai lagi, gabung cerai lagi. Jadi seperti itu. Sampaikan salam kalau ada yang bersangkutan. Kayaknya harus ngadep khusus kepada Buya nanti. Nanti saya kasih pengarahan. Ngadep spesial, nanti saya kasih pengarahan ya. Cuman kalau model dia adalah mungkin sakit mental dia. Betul dia bingung, mencerai, pengen balik lagi. Setelah pergi, pengen lagi. Tapi itu masih lumayan dengan kata rujuk. Yang lebih gila lagi adalah waktu rumah tangga suami istri berantem, giliran sudah cerai berzina. Ada. Setan membisikkan di saat sudah cerai. Di saat masih suami istri, dia berantem terus. Di saat bercerai, ternyata malah berzina. Loh, ini kan lebih gila lagi. Naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Rumah tangga saudara teman Anda tadi, semoga Allah beri rumah tangga yang indah, semuanya indah, bahagia semuanya. Dan bapak-bapak sadar kalau pulang, kalau pergi tolong pamitan sama suami istri. Ya, kalau sudah pergi telepon, lemah lembut. Suami, kalau pulang tolong sambut, ambilkan segelas air. Jangan main handphone toh, ya. Televisi yang indah, sudah semua damai. Karena sudah satu-satu, ya. Ya, satu-satu harus begitulah. Hidup indah itu gampang. Kecuali kita jadi orang egois. Tidak peduli dengan pasangan. Ada rumus yang perlu kami sampaikan. Rumus indah adalah sederhana. Rumusnya Siti Khadijah. Di saat ditanya, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Nabi Muhammad. Dia jawab sederhana, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Kalau seorang istri semua mikirkan bagaimana suamiku senang, kan beres, bukan aku senang. Suami mikirkan bagaimana istriku senang, oh indah. Lupa pamitan, apa sih salahnya? Kirim WhatsApp, ma sayang telat tadi, buru-buru, mohon maaf. Istrinya jauh lebih bagus lagi, mohon maaf tadi juga di toilet kelamaan bang, mohon maaf, sama indah. Jadi jangan cuek bebek, enggak ada. Yuk hidup indah lah. Insya Allah ada silsilah selanjutnya. Terima kasih pertanyaan, soalnya pertanyaan bagus. Itu sebab yang punya masalah itu banyak. Orang-orang yang disebut harus masuk rumah sakit tadi, itu banyak. Dikit-dikit tempeleng, cerai, rujuk lagi. Mau lagi perempuannya, sudah ditempeleng, dicerai, dirujuk, mau lagi. Ini kan bingungan. Ada semacam itu. Insya Allah ya, sampaikan dia bersangkutan, suruh ketemu Buya. Tak kasih nomor telepon, nanti telepon. Sampaikan dia. Baik, ada lagi pertanyaan? Biar adil bapak-bapak. Satu-satu. Nanti ganti ke ibu-ibu. Ini ada pertanyaan tertulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri Anda di mana? Istri anak 2. Istri di mana? Nikahi seorang janda. Sudah punya anak 2. Anda 2, jadi 4 anak Anda. Oke, baik. Istri yang pertama di mana? Pisah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Yang ngurus anak Anda mantan istri dengan suaminya. Baik.
Perpisahan di dalam Islam itu adalah tasrih bi ihsan. Imsak bima'ruf, kalau dalam rengkuhanmu istri harus kau muliakan. Dan di saat seorang wanita harus kau cerai, cerai yang baik. Sehingga tidak ada istilah broken home dalam Islam. Maka seorang bapak yang baik, kalau pisah dengan istrinya, maka tidak boleh mengajari anaknya bermusuhan dengan ibunya. Seorang ibu yang baik yang sudah pisah dengan suaminya tidak boleh mengajari anaknya musuhan dengan bapaknya. Karena kalau seorang ibu ini telah mengajari kebencian pada anaknya kepada ayahnya, berarti telah mengajari kehancuran. Anak bakal durhaka pada orang tua. Mungkin bapaknya sangat jelek, gak bener, akan tapi tidak boleh ngajari permusuhan. Kalau memang anak sudah tahu, dihibur begini, sayang, kamu memang sudah tahu ayahmu begitu, tapi tolong, kalau kamu sukses, yang menyelamatkan ayahmu adalah engkau. Umi tidak bisa ketemu lagi dengan ayah. Tidak bisa, selamanya nggak bisa, saya sudah putuskan. Tapi ingat, ayahmu tidak akan putus dengan kau. Itu baru perempuan hebat. Tidak ada menghancurkan. Jangan sampai anak diprovokasi. Bapakmu begini, begini, begini. Yang satu lagi, ibumu begini. Kadang seorang yang laki-laki marah, ibunya dijelek-jelekin depan anaknya. Berarti Anda telah mengajari anak Anda benci kepada ibunya. Berarti Anda telah mengajari anak Anda masuk neraka. Karena anaknya akan benci pada ibunya, nggak bisa bakti. Sejelek apapun itu ibunya, diajari anaknya untuk menjadikan ibunya baik. Nah, seperti itu. Kemudian, biarpun berpisah, tidak ada permusuhan. Ya kalau misalnya dia ngerawat anakku, yang memberi nafkah adalah aku sebagai seorang suami. Suami wajib berikan nafkah. Kalau kita hanya memberikan uang saja untuk anak, memang siapa yang jaga? Apa sih salahnya kalau kita juga memberikan penghargaan kepada yang rawat anak saya? Ya kan? Mungkin bisa lebih dari itu. Kalau kita cari pembantu berapa kira-kira? Kan begitu. Sebab semua tanggung jawab adalah kita. Tanggung jawab. Maksud kami adalah ya jangan pelit-pelit amat lah. Maksudnya begitulah. Itu adalah juga ngerawat anakku kok. Bisa kalau aku ngerawat kayaknya nggak bisa juga. Jadi tetap ada silaturahmi itu ada. Mungkin hubungan suami istri memang sudah tidak ada. Tapi tidak boleh ada permusuhan. Ya mungkin berkata, kebutuhan anak berapa, mungkin yang rawat berapa, yang nemeni, nganterin sekolah, bensin, segala macam. Jangan sampai ada, ya kan anak kita bersama, kan ente beban. Enggak, suami punya tanggung jawab nafkah, seutuhnya. Suami punya tanggung jawab nafkah, seutuhnya. Sampai yang rawat dia sama pembantunya adalah kewajiban suami. Makanya istri enak. Tapi istri, ini babnya beda lagi. Kalau ternyata seorang istri menemukan suaminya nggak punya duit, ini bab nanti. Bukan berarti harus menuntut. Ada keindahan di dalam mengabdi kepada suami. Nanti insya Allah ada silsilah istri yang mencukupi. Maka saat itu mendapatkan pahala berlipat-lipat. Jadi ya wajarlah. Kalau dia memotongkan butuh. Cuman seharusnya pakai resmi, pakai omong aja deh. Jangan main potong lah. Bang, misalnya untuk saya gimana antar jemputnya ini kan udah repot setiap pagi. Itu sah-sah aja. Cuman sebagai laki-laki ya tahu diri dong, masa ngerawat anak nggak gampang ya. Insya Allah setelah ini insya Allah duitnya banyak. Wah, harus kasih banyak duit insya Allah membantu anak yang di sana dan anak terjaga insya Allah. Itu saja. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan tertulis. Ada? Ada seorang meminta-minta dengan cara meletakkan drum di tengah jalan, yang itu bisa saja membahayakan. Minta-minta orangnya di situ. Ya, itu kan sebetulnya adalah tugas kita bersama, khususnya aparat untuk menertibkan ya keselamatan orang ya. Jangan sampai minta di tengah jalan, itu kan membahayakan lalu lintas juga. Mobil kenceng, tak taunya ada drum di tengah jalan, ada orang minta-minta. Biarpun katanya untuk masjid dan sebagainya harus dirapikan itu. Supaya tidak mengganggu. Kemudian di sisi lain, munculnya peminta-minta dengan model bermacam-macam ini, ada dua. Yang pertama adalah mungkin memang kita kurang peduli kepada mereka.
Sehingga meminta pun dia harus bermacam-macam model. Mungkin badan zakat tidak berjalan, santunan tidak berjalan, sehingga banyak orang-orang fakir yang bingung untuk minta-minta. Ada juga memang minta-minta jadi hobi. Ini semua ada problem di masyarakat semuanya. Makanya sekarang apa yang hendaknya kita lakukan? Biasakan jadi orang tidak berani, tidak mau minta-minta. Kita tidak perlu nasihati orang di sana. Kita diri sendiri. Pastikan saya menjadi orang yang mandiri. Paling tidak kalau saya tidak bisa berbagi, saya tidak ngerepoti orang. Biasakan dengan sederhanaan. Sebab ada orang gayanya itu ngerepoti orang, numpang. Menikmati pemberian saudaranya, minta terus. Enggak. Itu biasanya jiwa mental. Mentalnya mental peminta-minta. Itu biarpun kaya raya tetap saja minta. Jadi ustadz gayanya juga minta-minta. Keliling minta-minta, itu mental. Makanya Nabi marah dengan Syawal peminta-minta. Peminta-minta itu kalau bukan orang fakir yang sesungguhnya, nanti di hari kiamat dibangkitkan mukanya tidak ada dagingnya. Maksudnya dipermalukan oleh Allah. Artinya meminta itu haram. Kecuali bagi orang fakir yang benar-benar fakir, minta untuk hajatnya. Tapi kalau minta jadi hobi adalah haram. Nah itu adalah masalah ketertiban itu. Kalau pertanyaan hukumnya gimana? Hukumnya dia mengganggu orang dan juga membahayakan dirinya. Ya hukumnya nggak boleh. Kalau orang membahayakan dirinya kan sederhana. Ada orang berdiri tengah jalan, ya bahaya dong. Kalau bisa saja bunuh diri hukumnya. Cuman ini kan masalah perlu edukasi dan juga ketertiban. Ada Pak Polisi misalnya yang menertibkan itu, tolong minggir. Kemudian di sisi lain, ayo dilacak orang itu jangan-jangan betul-betul benar butuh. Ditanya, Anda jangan sampai cuek ada orang begitu. Dari mana rumahmu? Kalau dia pembohong ya diselesaikan juga. Kalau ternyata di rumah mungkin ibunya sakit, ayahnya sakit. Kenapa kita tidak? Sekarang jujur pada Anda ini yang nulis ini. Waktu Anda lihat orang begitu, Anda pernah bertanyakah tentang keadaan dia yang sesungguhnya? Jangan-jangan dia orang fakir beneran yang perlu dibantu. Ayo. Kita perlu menghidupkan hati. Jangan Anda melihat orang begini, biarkan saja. Anda tanya, Bapak rumahnya mana? Dicek. Barangkali rumahnya benar-benar betul fakir. Kemudian dia perlu bantuan sehingga harus melakukan semacam itu. Karena mendesak sekali. Ibunya masuk rumah sakit, tidak bisa ngobati dan seterusnya. Kan bisa saja begitu. Kalau ternyata terbukti begitu, ayo bangkit kita tolong mereka. Tapi kalau memang hobi, ya lain cerita. Pak Polisi yang menyelesaikan. Nanti kan begitu, dipinggirin. Jadi jangan dibiarkan. Anda cuek, Anda salah. Mungkin justru teguran saya bukan pada orang yang berdiri tadi. Anda, apa yang Anda lakukan di saat Anda melihat orang semacam ini? Anda hidup tidak hati Anda? Orang meminta-minta itu. Anda tanya. Kalau dia pembohong kan ada grup apa namanya? Grup pengemis-pengemis yang di... Itu ada kan? Pengemis-pengemis buatan itu loh. Memang pekerjaannya seperti itu ada. Kalau seperti itu ya jangan. Harus diamankan itu supaya nggak ganggu orang. Tapi kalau orang butuh yang sesungguhnya, kita harus membantunya. Seperti itu. Kemudian, seorang muslim menikah dengan non-muslim, ini pembahasan fikih. Dia mencontohkan satu tokoh, nggak usah kami sebut. Seorang muslim tokoh menikah dengan non-muslim. Muslim ya. Kalau muslimah menikah dengan orang non-muslim apapun bentuknya dianggap tidak sah pernikahannya. Sebentar dulu, ini kan saya bilang sama. Kalau pernikahannya seorang muslimah dengan non-muslim, maka pernikahannya tidak sah. Cuman di saat pernikahan tidak sah bukan harus kita caci maki loh ya. Sebab kami menemukan seorang muslimah sudah terlanjur punya anak dengan non-muslim. Muslimahnya saja tetap salah itu, tapi bukan harus kita caci maki. Karena dia pernah waktu menikah dia tidak mengerti. Ini kejadian yang kita temui. Lalu bagaimana caranya? Harus berpisah halus. Kalau tidak sudah ada anak. Anak memang tidak sambung nasabnya secara fikih. Fikih pembahasan itu. Tapi tarbiyah beda. Pernikahannya memang tidak sah. Dan jika dilanjutkan terjadi perzinahan. Cuman wanita ini lemah di tempat tersebut. Ada. Yang jelas kalau bicara hukum seperti itu. Pernikahan seorang muslimah dengan non-muslim adalah tidak sah. Cuman makna tidak sah. Kalau Anda menemukan di beberapa negeri ada muslimah menikah dengan non-muslim. Ya tetap tidak sah. Cuman kan masih lumayan dia masih muslimah. Bukan ikut kafir. Kita sanjung keislamannya saja, tinggal dia menarik diri perlahan bagaimana? Kan nggak gampang.
Kalau masyarakat Indonesia kan muslim semuanya. Di negeri kafir sana, dia nggak segampang itu. Maka pernikahannya tidak sah. Hubungan suami istri secara hukum dianggap tidak sah. Cuman dia masih lumayan sebagai seorang muslim. Kita besarkan hatinya, kau seorang muslimah. Berpikirlah sekarang bagaimana engkau bisa mandiri, lepas perlahan. Atau kau tarik suamimu agar masuk Islam, lalu akad baru lagi. Begitu. Tidak perlu caci maki di sini. Jelas. Tapi kalau seorang laki-laki yang muslim, perempuannya adalah non-muslim, dilihat. Non-muslim ini apakah ahli kitab? Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Di dalam madhab kita, khususnya madhab Imam Syafi'i, menikah dengan ahli kitab itu sah dengan catatan. Sah ya, sah itu bukan harus pilihan loh ya. Sah itu adalah halal. Sah itu halal tapi bukan sebuah pilihan. Anda harus bisa membedakan. Anda laki-laki menikah dengan perempuan siapa saja asal muslimah sah. Warna merah, putih, kuning, hijau dan sebagainya, gila enggak gila? Mohon maaf kalau saya ngomong, Anda sebagai seorang laki-laki muslim. Ada seorang muslimah gila, boleh enggak menikah? Sah atau tidak? Sah. Ini bicara sah ya. Anda sebagai seorang laki-laki soleh, baik, ada perempuan enggak benar, kurang ajar, jelek ini, sah atau tidak? Sah muslimah. Bicara sah itu bukan berarti impian, harus paham makna ini. Bukan berarti menikahnya seorang muslim dengan non-muslim adalah sah lalu berbondong-bondong. Oh tidak. Ini hanya bisa keabsahan. Hanya di dalam madhab Imam Syafi'i agak diketatin. Sahnya ahli kitab itu ahli kitab yang memang ada silsilah ke atas kepada ahli kitab yang benar. Sehingga menurut madhab kita Imam Syafi'i, ahli kitab di Indonesia itu dianggap tidak sah. Tapi madhab lain sah. Seperti madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, selagi mengatasnamakan agama Islam, agama Nasrani atau Yahudi, maka itu dianggap ahli kitab yang sah dinikahi. Cuman masalah sah dinikahi ini ada hukum-hukum di bawahnya yang banyak. Biasanya begini loh ya, ini makanya jangan serta-merta Anda menikah dengan non-muslim. Kami sampaikan, hei saudariku yang Nasrani, Anda Nasroniyah, Anda yang Nasrani, saudariku Nasrani, kami himbau Anda kalau menikah sangat indah kalau Anda memilih yang Nasrani. Biar sama-sama ke gereja. Tidak perlu Anda mengejar seorang muslim. Terjadi banyak perbedaan. Ini nasihat. Kan begitu, nasihat adil. Anda sebagai seorang Nasrani perempuan, kalau ingin menikah, menikahlah dengan seorang Nasrani. Bahkan Nasrani pun yang madhabnya sama dengan Anda. Biar ibadahnya sama. Kan harapan kami, rumah tangga Anda indah, serasi. Tapi kalau Anda Nasraninya beda saja, kadang gerejanya beda dan sebagainya, kan tidak indah. Apalagi dengan muslim, maka himbauan kami, Anda sebagai seorang Nasraniyah, seorang wanita Nasrani, tidak perlu menikah dengan seorang muslim, pilihlah seorang Nasrani yang menurut Anda baik-baik, yang agamanya sama dengan Anda. Maka kami himbau kepada seorang muslim, pilihlah seorang yang muslimah, yang sama-sama pergi ke masjid, pendidikan anak dan seterusnya. Kemudian ada panjang kisahnya. Biarpun boleh, apakah harus kita ambil? Permasalahannya adalah di saat berada di dalam negeri, mohon maaf negeri Islam, negeri yang dinaungi oleh aturan Islam. Jika ada seorang muslim menikah dengan non-muslim, kemudian tiba-tiba muslim ini meninggal dunia, hak perawatan anak ditanggung oleh negara yang muslim itu, karena diamankan. Coba, kalau hari ini misalnya seorang muslim menikah dengan non-muslim, punya anak 5, kecil-kecil meninggal dunia, yang rawat siapa? Loh. Ini kan harus waspada kalau Anda ingin menikah. Ini bukan masalah mencaci agama lain. Oh tidak. Justru himbauan kami ada setiap agama hendaknya menikah dengan agama yang sama. Ini tidak ada caci kepada Nasrani dan sebagainya. Himbauan. Karena kita ingin mengajarkan bagaimana rumah tangga serasi, indah, bahagia. Orang Nasrani menikah Nasrani. Dan hendaknya tidak nikah dengan Hindu juga. Karena bisa memilih menikah itu. Yang sama-sama ibadahnya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau bicara tentang keabsahan, seorang muslim menikah dengan ahli kitab dikatakan sah. Akan tapi bukan itu impian. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i yang ada di Indonesia bukan ahli kitab yang sambung ke atas. Sehingga di Indonesia ini menurut madhab Syafi'i dianggap tidak sah. Tapi menurut madhab Malik adalah sah. Dan selagi ada peluang sah, ya kita anggap sah. Keturunannya masih muslim, disambung nasabnya. Tinggal ayo kita didik sama-sama dengan cara yang baik. Seperti itu. Supaya tidak caci maki. Mohon maaf, di saat ada fatwa mengatakan muslimah tidak boleh nikah dengan non-muslim, itu bukan berarti caci maki. Enggak. Itu adalah ranah agama. Setiap agama punya privasi. Kalau seandainya ada orang agama tertentu di sini,
misalnya agama lain melarang nikah dengan muslim, kita nggak boleh marah kok. Misalnya ada agama yang keras, dilarang anak kita menikah dengan seorang muslim, ya sah. Anda punya agama, Anda ingin urusi anak Anda. Seharusnya hal demikian ini tidak boleh jadi bahan permusuhan. Kadang-kadang dipelintir, digoreng atau menjadi sebab permusuhan. Tidak. Di saat kami membawa fatwa ulama yang mengatakan tidak sah, itu bukan berarti mencaci agama lain. Tidak ada caci maki. Kita harus menghargai antara agama dengan agama. Seperti itu insya Allah. Jadi pernikahannya adalah menurut mazhab kita Syafi'i adalah tidak sah. Selagi tidak sah, tidak sambung nasab. Tapi menurut mazhab lain masih ada sah, peluang untuk kita anggap sah, dan itu keturunannya. Tinggal nanti ditata saja pendidikannya seperti apa. Kemudian setelah itu ada namanya tarbiyah. Maka kami himbau setelah ini, wahai saudaraku yang Nasrani, menikahlah Anda dengan wanita Nasraniyah. Wahai yang Buddha, nikahlah dengan Buddha, agar lebih mudah untuk menciptakan keindahan. Yang Muslim dengan Muslim, tidak usah pakai silang-silangan begitu. Itu lebih mudah untuk menggapai keindahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya, insya Allah majelis ini, jika nanti ada kesinambungan, ibu waktu ketemu besok pagi aja di pondok. Banyak bertanya. Insya Allah pertanyaan nanti disambung lagi. Tapi sebelumnya, kami ada pengumuman ini. Ada nanti insya Allah, ada kami tinggalkan di sini salah satu ustadz. Insya Allah nanti akan bisa mengisi di beberapa majelis. Beliau adalah punya pendidikan yang cukup. Anak kami, anak santri yang ini sudah belajar lama. Dan insya Allah secara ilmu, insya Allah bisa membantu kita untuk bisa musyawarah dalam ilmu urusan agama. Insya Allah akan bantu Anda semuanya bisa ngisi majelis ibu-ibu. Kita lama dengan kami dan insya Allah sekarang kita minta dia 5 menit saja, jangan lebih, untuk kenalan dengan jamaah agar suatu ketika nanti bisa melanjutkan majelis-majelis yang kita buat. Ayo Ustaz Sulaiman, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru Buya Yahya beserta keluarga, mudah-mudahan beliau selalu sehat, dipermudah urusannya, urusan dakwah, urusan dunia, urusan akhiratnya, mudah-mudahan selalu lancar ya rabbal alamin. Kepada semua para jamaah, para beri Allah, para beri surganya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita bisa menimba ilmu, senang kepada majelis ilmu, senang mendengarkan ilmu agama. Dan mudah-mudahan dulunya hadir kita di sini mendapatkan berkah sehingga kita mudah dalam mengamalkan ilmu, sehingga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, sebagaimana firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapapun yang berjalan keluar dari rumahnya ke masjid, keluar dari tempat kerjanya, dari kantor ke masjid, ke mana saja, ke perkumpulan, di situ ada ustaz mengkaji ilmu agama, dia belajar, maka sesungguhnya dia telah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalan masuk surga. Maka mudah-mudahan dengan ini semuanya kita hadir di sini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita rindu untuk menimba ilmu agama sehingga kita hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Insyaallah nanti beliau ini akan di sini di Pekanbaru, juga akan keliling Pekanbaru, Bengkalis dan juga Dumai. Insyaallah para bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ada pengajian-pengajian yang dibuka oleh beliau, mohon didukung dan dimarakkan. Insyaallah beliau sudah lama belajar, tinggal sekarang menyebarkan ilmunya. Selama belajar tinggal menyebarkan ilmunya. Baik, insyaallah ini ada pengumuman. Ada di mana tempat kita, pesantren kita namanya? Daerah Rumbai apa? Kelurahan Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. Ini ada sekolah ibu bapak, SMP Al-Bahjah, putra saja. Putrinya nanti di Bengkalis insyaallah. SMP Al-Bahjah putra, insyaallah akan kita kuatkan dari
sisi pendidikan agama, tentunya umum ia akan namanya SMP dengan penguatan 2 bahasa. Insya Allah dalam waktu dekat akan diwujudkan program-program itu. Yang jelas sekolahnya sudah mulai hari ini, sudah tahun kedua ini. Tempatnya di Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. Baik, SMP Islam Qurani Al-Bahjah Pekanbaru. Ini ada imbauan. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung dengan kami untuk mendukung pondok ini. Cuma dengan catatan. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru di sini, jangan sampai Anda memutus hubungan Anda dengan guru Anda hanya ingin bergabung dengan kami. Itu adabnya. Artinya dengan guru-guru Anda harus semakin kuat, semakin erat, baru bonusnya dengan kami. Sebab kami tidak ingin datang merusak hubungan Anda dengan guru-guru Anda. Kalau Anda meninggalkan guru Anda lalu pergi kepada kami, Anda khianat dengan guru Anda, nanti saya pun Anda khianati. Anda tidak boleh khianat dengan guru Anda. Biarpun guru kampung, tidak boleh Anda terpesona dengan suatu di luar lalu meninggalkan guru, itu alamat ilmu Anda tidak manfaat. Harapan kami justru guru-guru Anda pegangi, baru Anda bergabung nanti dengan Al-Bahjah. Ini babnya bonus tambahan. Ini di antara programnya pembangunan, pelebaran tanah dan sebagainya. Ini maka pembahasan tanah pada pesantren, pembangunan rumah asatid, dan juga banyak program bagi Anda yang dilapangkan rezekinya, yang belum lapang menjadi lapang. Amin. Langsung ke BSI nomor rekening 751-222-3383 atas nama Infak Al-Bahjah Pekanbaru. Informasi dan konfirmasi ke 081372283331. Kemudian ini ada pengumuman tentang sekolah ya. Pengembangan radioku. Ya, kita ada radio stasiun radio dakwah. Insya Allah dalam waktu singkat ada stasiun radio dakwah. Gelombangnya berapa? 96,7 itu resmi. Insya Allah ada radio dakwah. Full dakwah. Jadi bubuk sambil masak bisa dengar itu semuanya. Tinggal beri radio kecilnya. Hand mobilnya harus di save 96,7 insya Allah. Dalam waktu singkat, waktu dekat sudah akan tayang insya Allah. Untuk tinggal beberapa perlengkapan alat, kami ingin Anda ikut memiliki radio ini. Supaya Anda juga mendapatkan pahala bersama berjalannya dakwah di radio ini. Bismillah, ayo, jangan mau ketinggalan. Ikut rombongan kemuliaan. Untuk membeli perlengkapan alat mulai dari gedung, studio, peralatan, semuanya. Yang jelas izin sudah ada semuanya. BSI, langsung BSI 751-222-3383 atas nama Infak Al-Bahjah Pekanbaru. Konfirmasi informasi 0821-160-6590. Penerimaan santri baru, ini istilahnya ada brosur ini sebar. Penerimaan santri baru SMP Al-Bahjah Pekanbaru. Gelombang pertama 25 Muharram atau 1 Agustus sudah mulai. Untuk tahun depan. Bukan tahun ini ya, untuk tahun depan. Sampai 31 Oktober. 31 Oktober. Informasi bisa langsung hubungi ke admin 0813-7228-3311 atau Sataufik 0821-70370465. Masya Allah. Ini saja. Kami undang untuk Maulid Akbar di pusat, di Al-Bahjah Cirebon. Al-Bahjah ada di beberapa kota, ada di Pekanbaru, ada juga di Batam, ada juga di Pontianak, ada juga di Terengganu sana, ada di beberapa kota. Ada Jawa Timur, Blitar, ada beberapa Al-Bahjah. Stasiun radio juga banyak. Tapi pusatnya di Cirebon, kami ajak Anda untuk bisa menghadiri Maulid Akbar di Cirebon. Tanggal 5 Rabiul Awal atau 8 September. Bismillah. Yang pegawai negeri bisa ngambil cuti. Hari Ahad tidak pakai cuti kayaknya ya. Hari Ahad pakai cuti. Bismillah. Langsung ya. Dan ingin berpartisipasi langsung ada ingin. Saya tidak bisa datang tapi saya ingin datangkan rezeki saya, boleh, bebas. Kita buka selebar-lebarnya karena jamaah banyak. Kita perlu dana besar juga untuk mengadakan acara ini. Bismillah. Ke nomor rekening 751-222-1267 atas nama Maulid Akbar. Bismillah, kita tutupan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah.
Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim pada anak-anak kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pembantu orang yang bersama kami di rumah kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sahabat-sahabat kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara mereka yang pernah kami zalimi, kami mohon angkat derajat mereka, muliakan mereka dan ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun, ya Allah. Bersihkan hati kami dari dengki, benci dan dendam, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon, ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka, ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami, Allah. Kami tidak ingin ada orang kehukum karena berbuat salah kepada kami. Kami memaafkan mereka, maka maafkan, ya Allah, dan berikan kesadaran, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Engkau maha kuasa untuk merubah keadaan kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada suami istri yang sering cekcok dalam rumah tangga mereka, bermusuhan dalam rumah tangga mereka, kami mohon lembutkan hati mereka, ya Allah. Lembutkan hati mereka, ya Allah. Jadikan malam ini adalah awal malam keindahan bagi mereka berdua, ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa untuk merubah itu semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim pada pasangan kami. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah, hingga kami tidak akan melihat yang haram, tidak menengok yang haram. Jaga mata kami, ya Allah, jaga syahwat kami, ya Allah. Ya Allah, buka pintu halal untuk kami, jauhkan kami dari kehinaan zina. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina itu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, zina karena mata kami yang melihat yang haram hingga hati kami kotor, syahwat kami liar. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami semua dari zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami, di antara yang hadir ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepadanya, ya Allah. Jangan biarkan terus larut dalam kehinaan zina, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah. Bencikan kepada zina, ampuni dia, ya Allah. Dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum, ya Allah. Buka pintu halal untuknya, ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing bezina, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari minuman keras. Jauhkan kami dari judi, ya Allah. Seperti Kau sebutkan dalam Al-Quran, judi menjadi sebab keretakan keluarga kami, menjadi sebab permusuhan di antara kami. Maka kami mohon, jauhkan kami dari judi, bermacam-macam judi, judi yang nyata, judi online, judi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini yang terjerumus dalam judi dan judi-judi itu, kami mohon, ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Jangan biarkan mereka terus dalam keharaman ini, ya Allah. Keharaman yang menjadikan rumah mereka tidak indah. Kami mohon, ya Allah, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Jauhkan dari judi, ya Allah. Jauhkan dari judi, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari riba. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami, ya Allah, dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Yang tadi banyak terjadi kakak adik berebut waris, ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang hadir ini, ya Allah, ada kakak adik berebut waris, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, ya Allah, berikan, ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ada yang berebut waris, lembutkan hati mereka, ya Allah. Kami tidak ingin ada yang di tempat ini ahli neraka, ya Allah. Memutus tali persaudaraan ahli neraka-Mu, mengambil hak saudara Muhammad ahli neraka-Mu. Maka kami mohon jika ada yang bermusuhan dengan saudara karena waris, lembutkan hati mereka, ya Allah. Jadikan setelah ini mereka berdamai, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami, ya Allah, yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami, ampuni mereka. Anak-anak kami, jaga mereka, ya Allah. Di zaman rusak ini, ya Allah, anak kami, ya Allah, itu anak kami yang nomor 1, ya Allah. Kami lihat wajahnya, ya Allah. Anak kami nomor 2. Anak kami yang nomor 3, ya Allah. Yang nomor 4, ya Allah. Nomor 5, ya Allah. Nomor 6, ya Allah. Nomor 7, ya Allah. Anak-anak kami itu, ya Allah, kami lihat wajah mereka saat ini, ya Allah.
Di zaman mengerikan ini jaga mereka ya Allah. Kami lemah, kami lemah, kami lemah. Engkau maha kuat ya Allah, Engkau maha kuasa. Jaga mereka, jauhkan mereka dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Mudahkan kami dalam mendidik mereka ya Allah. Mudahkan kami dalam menghantar mereka dalam keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan anak-anak sebab kesengsaraan kami. Jadikan mereka sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram. Jaga mata kami dari melihat yang haram ya. Sungguh ya Allah, dengan haram yang kami lihat itu ya Allah cukup jika Engkau ingin menghancurkan mata kami ya Allah. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami. Ampuni kami ya Allah. Jangan Kau hancurkan mata kami karena dosa-dosa itu ya Allah. Tapi kami mohon ampuni dan bencikan kami dengan kehinaan itu ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah untuk menjauhkan kami dari segala yang Kau benci ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami mengadu. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia, bertemu dalam keindahan, hingga kelak kami bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka yang tersakiti hatinya, tersinggung perasaannya oleh kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Engkau maha tahu siapa dia, di mana dia ya Allah. Beri kebahagiaan, ampuni kami, ampuni lisan kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada yang membangun masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, yang mengikut senang dengan masjid ini, yang menghadiri acara ini. Kami mohon yang menyaksikan acara ini, mendengar acara ini. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan kami mohon jadikan pertemuan kami saat ini adalah muqaddimah pertemuan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.